Halo teman-teman, di mana-mana orang ngomongin cara cuan di forex kan kayak gitu ya. Pertanyaannya, cuannya kebetulan atau bisa konsisten? Kita kan pengennya konsisten. Gimana caranya? Kita bahas hari ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa di channel YouTube kita NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi ya. Nah, teman-teman, saya ada beberapa catatan yang menarik di iPad saya. Ini jadi rajin nyatet karena punya keyboard baru ya. Dan ini jadi satu hal yang menurut saya perlu kita bahas sedikit. Karena ada beberapa orang yang masih bertanya dengan cara yang salah. Yang memunculkan pikiran ke saya, berarti ada pemahaman yang kurang tepat. Di family NFC khususnya. Kita udah punya puluhan ribu traders bareng-bareng belajar di NFC, mungkin di luar sana ada ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang juga perlu tahu tentang ini. Oke? Karena menurut saya punya moral obligation untuk mengungkap ini ke publik. Banyak orang nggak ngerti. Banyak orang cenderung, itu yang pertama dia pelajari, dia jadikan keyakinan bahwa itu satu-satunya saja yang benar. Teman-teman, dunia ini sangat luas. Itu yang perlu teman-teman tahu. Oke? Nah, berkenaan dengan cara cuan yang konsisten di forex trading, saya pengen kasih tahu sama teman-teman satu hal gini. Ada banyak orang yang secara kebetulan profit. Bisa dibilang beginner's luck gitu ya. Nah, yang saya nggak mau teman-teman bergantung sama apa yang terjadi yang sudah lama banget terjadi. Tapi terus-menerus menghantui teman-teman semua kayak gitu kayaknya bisa kok, gampang kok, nggak perlu belajar lagi kok. Tapi yang ada loss lagi memaksakan cara yang pernah dan kutip kebetulan cuan tadi. Nah, yang pengen saya bahas adalah bagaimana bisa konsisten gitu. Nah, ada luas banget pembahasannya teman-teman. Yang pertama pengen saya bahas di video kali ini adalah ngomongin risk versus reward-nya. Bagaimana teman-teman bisa mengukur apa yang penting buat teman-teman sebagai imbal hasil berbanding dengan resiko yang teman-teman resikokan lah di dalam sebuah transaksi, terutama di forex trading tentunya. Oke, saya bahas dulu teman-teman. Ada dua kesalahan besar yang menurut saya beredar lah ya dari banyak orang yang baru belajar forex. Yang pertama, di mana banyak orang punya keyakinan modal sekian US dollar sama dengan lotnya sekian. Nah, pernah dengar? Mungkin beberapa di antara kita mungkin juga pernah diajarkan atau mungkin Anda udah pernah ngajarin orang cara seperti itu, teman-teman. Hati-hati teman-teman, cara itu tidak direkomendasi sama NFC. Kenapa? Karena gini, kekurangannya ketika teman-teman menggunakan modal let's say $1.000. Oke, kalau modalnya $1.000 berarti fix itu harus menggunakan lot misalnya 0,05 misalnya seperti itu. Oke, it's a good thing. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman. Teman-teman tidak akan bisa konsisten cuannya. Nah, kita kan ngomongin cara konsisten nih. Kalau teman-teman profit dengan lot 0,05 tapi cuma jaraknya sekian pips profitnya, terus di-cut. Sekian pips profitnya, terus di-cut. Terus ketika teman-teman loss-nya bisa panjang, bisa jauh, nggak di-cut-cut, sama aja. Bullshit. Fixed lot itu bisa menyelamatkan teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih melibatkan perasaan, masih ada peluang untuk terlibatnya perasaan sama sebuah transaksi, memungkinkan teman-teman tidak bisa konsisten. Kenapa? Teman-teman harus feel in a good mood every time, which is kita manusia. Kadang naik, kadang turun, kan gitu. Nah, ini yang nggak bisa. Jadi teman-teman nggak terukur jumlah loss dan profitnya secara akumulatif. Oke? Itu satu. Yang kedua, yang paling umum kesalahannya teman-teman. Modal sekian dolar sama dengan ketahanan sekian pips gitu ya. Jadi kalau misalnya modalnya $1.000, oke, paling enggak ini kalau kita mau scalping 1.000 pips lah ketahanannya. Kalau bisa 10.000 pips, sangat aman gitu. Lotnya jadi cuma 0,0 sekian dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu juga good thing di awal. Teman-teman merasa, saya memiliki money management. Kan gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman, lot berapapun, kalau dibiarkan floating minus ratusan atau ribuan pips bahkan, tetap aja ujungnya bisa margin call. Oke, lagi-lagi kesalahannya yang kedua tadi, itu kekurangannya nggak konsisten. Oke, tapi kan cuan mas, yes cuan. Tapi apakah itu kebetulan? Itu yang perlu teman-teman pahami dulu di awal. Karena saya takut gini, ketika udah bagus nih, ketahanannya bagus, kuat nih. Terus ngomongin ketahanan, tapi tetap floating minus ditahan gitu ya. Karena kan ketahanannya tahan gitu ya. Buy, harganya turun, ke bawah ditahan, balik lagi, profit dikit, cut. Nah, selamat kan gitu. Nah, ada hari di mana harga terus-menerus turun dan tidak pernah searah dengan buy areanya kita, teman-teman. Di situ Anda harus cut.
Nah, rules yang menyelamatkan Anda untuk tidak MC adalah rules cut-nya tadi. Mau di mana? Oke? Terus gimana Mas cara nge-cut-nya? Gimana cara solusinya supaya bisa terukur secara konsisten? Nah, ini dia teman-teman. Cara yang paling gampang yang perlu teman-teman terapkan adalah teman-teman menggunakan fixed rate per transaksinya. Baik itu dalam percentage atau by US dollarnya. Gitu. Oke, kalau by percentage, contoh misalnya seperti ini. Ini yang kita lakukan bertahun-tahun dan berhasil membuat kita bertumbuh secara terus-menerus, teman-teman. Kalau kita ngomongin fixed risk by percentage, saya pengen meresikokan 1% per transaksi, Mas. It's good. Caranya gimana? Misalnya teman-teman modalnya $1.000 tadi contoh gitu ya. Saya gunakan $1.000 supaya angka ini familiar sama teman-teman ya. Angkanya boleh berapapun sesuai dengan modal teman-teman semua. Tapi persentasenya tidak akan berubah. 1% ya 1%. Kan enaknya gitu. Jadi fixed risk-nya by percentage. Jadi tinggal ditranslate tuh ke US dollar. Oke, berarti $10 per transaksinya kalau $1.000 modalnya. Kalau loss, ya pasang SL di jarak yang $10. Kalau profit, TP-nya minimal $10 juga atau 1:1. Oke? Jadi ini, gunakanlah TP dan SL. Dilarang cut profit atau cut loss kalau teman-teman mau konsisten. Supaya di masa depan teman-teman punya cara mengukur yang benar-benar valid gitu loh. Yang benar-benar bisa direview dengan jelas di masa depan. Jangan sampai ketika teman-teman, bulan lalu profit. Terus dengan cara yang sama kan pengen mengulang bulan profitnya di bulan ini. Tapi caranya tidak dibukukan dengan baik, tidak dibuat konsisten dan mudah difotokopi di langkah selanjutnya. Itu konsisten cuma jadi omong kosong, teman-teman. Jadi, gunakan TP dan SL dengan target profit dan stop loss yang minimal 1:1. Let's say teman-teman punya buy, harga masuk, sentuh buy-nya teman-teman semua, teman-teman beli nih. SL-nya kan di bawahnya. Teman-teman perlu punya jarak yang sama minimal 1 kali lipatnya untuk TP-nya juga. Supaya risk versus reward-nya 1:1. Kalau bisa, NSC selalu mengajarkan teman-teman peluangnya minimal harus 1:3. Jadi kalau loss segini, kalau profit segini gitu loh. Jadi 1:3. Nah, inilah yang membuat kita bisa bertahan. Saya kasih gambaran singkat, sederhana, terakhir. Kalau teman-teman hari ini loss misalnya, transaksi 1 loss, transaksi kedua loss, transaksi ketiga loss, terus transaksi keempatnya baru profit, cuma 25% win rate-nya. Jelek apa bagus? Setengahnya aja enggak, seperempatnya doang teman-teman. 1 dari 4 transaksi profit. Tapi transaksi yang keempat ini TP3. Artinya, kalau tadi hilang 1%, 1%, 1%, ini sekali TP dapat 3%. Teman-teman secara operasional, teman-teman sudah BEP. Sudah balik modal. Jadi kalau misalnya yang loss-nya 3, yang profit-nya 2. Secara transaksi banyakkan merahnya. Yes. Secara cuan, ya jelas cuan. Karena profit-nya 6, loss-nya 3. Gitu. Nah, inilah cara yang membuat teman-teman bisa konsisten. Kalau ininya aja teman-teman nggak tepat caranya, jangan ngomong dulu tentang strategi A, B, C, teknik A, B, C, mau baca news, mau fundamental, mau technical, aliran apapun. Kalau teman-teman masih menggunakan cara hitungan fixed lot atau hitungan fixed ketahanan pips tadi, teman-teman nggak akan bisa kemana-mana tradingannya. Gunakanlah fixed resiko per transaksi. Itu kuncinya. Oke? Ya, itu aja teman-teman untuk seri cara cuan konsisten di forex trading dari saya di video kali ini. Kita akan ngobrol lagi di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman nanti ada yang pengen dijadiin masukan atau pertanyaan, silahkan komentar. Di kolom komentar di bawah video ini, kita akan sangat happy untuk menjawab. Kalau pertanyaan cukup bagus, kita record lagi di video-video selanjutnya. Oke? Thank you sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. See you!